Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 548. Memperlakukan dengan tulus. Apa pemimpin Serikat Hang Xuan datang ke sini hanya untuk mempermalukanku? Begitu Mo Huayuan memasuki ruangan, ia langsung berbalik, menatap tajam dengan wajah yang mulai memerah karena amarah. Namun, sebelum Hang Xuan sempat menjawab, Yung Xiao maju dari belakangnya. Dengan senyum masam, ia meraih jepit rambut dan hiasan manik-manik di kepalanya. Lalu berkata, "Tuan Mo, aku kesini untuk mencari perlindungan." "Apa? Kau? Ying Luo, ini kau?" Mo Huayuan terkejut. Baru saat itu ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan cepat, ia mengerahkan indera spiritualnya untuk memeriksa Yung Xiao, dan wajahnya langsung berubah drastis. "Kau terluka parah," serunya. Tanpa ragu, ia segera melangkah maju dan membantu Yung Xiao duduk. Setelah memeriksanya lebih teliti, ekspresinya semakin terkejut. "Bagaimana engkau bisa mengalami luka seberat ini? Sudah merupakan keajaiban engkau masih bisa bertahan hidup." Wajah Hang Xuan berubah drastis karena terkejut. Ia tak menyangka Yung Xiao terluka begitu parah, terutama karena sepanjang perjalanan tadi, pria itu masih bisa bercanda dan tertawa seolah tak terjadi apa-apa. Diam-diam, ia mulai mengagumi kegigihan Yung Xiao. Sementara itu, Mo Huayuan mengerutkan kening, berpikir keras. Cedera Yung Xiao sangat rumit, dan ia mulai putus asa mencari cara untuk mengobatinya. Namun, Yung Xiao justru tertawa. "Tuan Mo, Anda tak perlu repot-repot memikirkan pengobatan. Saya punya cara sendiri. Masalahnya, saya sedang diburu di seluruh kota. Jadi saya ingin bersembunyi di sini sementara waktu." "Diburu?" Mo Huayuan terkejut. "Siapa yang melukaimu?" "Penguasa bela diri, Zhang Linghua," jawab Yung Xiao dengan senyum masam. "Ya, Zhang Linghua." "Zhang Linghua, jadi dia benar sudah mencapai peringkat penguasa bela diri 9 surga. Rumor itu ternyata benar." Mo Huayuan terperanjat. "Tapi, dia seorang kaisar bela diri. Bagaimana mungkin kau bisa lolos darinya?" "Kita bahas itu nanti," kata Yung Xiao santai. "Yang penting sekarang, carikan aku ruang rahasia, serta beberapa batu primordial dan sumber daya lainnya." "Jangan khawatir," Mo Huayuan mengangguk tegas. "Sekarang kau ada di tempatku, bahkan seorang martial supreme pun tak bisa menyentuhmu kecuali aku mati." Ia hendak memanggil Xuanzi kecil, tapi Yung Xiao segera menghentikannya. "Semakin sedikit orang yang tahu aku di sini, semakin baik. Jangan beritahu Xuanzi kecil." Mo Huayuan berpikir sejenak lalu mengangguk setuju. Ia berjalan menuju tungku pil di kamarnya, memasukkan seni spiritual ke dalamnya. Seketika, terdengar ledakan pelan dari bawah tanah dan sebuah lubang muncul. "Silakan Tuan Yung Xiao." Mo Huayuan masuk lebih dulu. Pintu masuknya tampak gelap, tetapi begitu di dalam, ruangan itu ternyata terang benderang, diterangi berbagai mutiara bercahaya. Setelah melewati beberapa lorong berliku, terbentang sebuah ruang yang sangat luas. "Ini tempatku berkultivasi," jelas Mo Huayuan. "Tuan Yung Xiao bisa beristirahat di sini sepuasnya. Bahkan jika aku mati, tak seorang pun akan menemukannya." Ruangan itu penuh dengan berbagai sumber daya, serta tumpukan besar batu purba. Saat energi spiritual menyelimuti tubuhnya, Yung Xiao langsung merasa jauh lebih baik. "Aku benar-benar merepotkan Grandmaster Mo kali ini." Lalu, ia menoleh ke Hang Xuan dan berkata, "Suruh kedua pelayan kita keluar secara terpisah dan dalam kelompok kecil, agar tak ada yang curiga. Jika hanya 2 orang yang keluar sementara kita bertiga tetap di sini, itu akan menimbulkan kecurigaan." Hang Xuan tersenyum tipis. Tuan Muda Yun memang sangat teliti. Ia lalu menambahkan, "Aku akan tinggal di tempat Tuan Mo selama beberapa hari. Kuharap itu tidak merepotkan." "Tentu saja tidak," jawab Mo Huayuan. "Aku hanya khawatir pemimpin Serikat Hang Xuan tidak terbiasa dengan tempat sesederhana ini." Yung Xiao mengeluarkan slip giok dari cincinnya, lalu menyerahkannya kepada Hang Xuan. "Di dalamnya ada resep yang sudah saya tingkatkan. Waktu sangat terbatas, jadi saya hanya sempat memperbaiki 12 produk inti.
Sisanya akan saya berikan dalam beberapa hari. Hang Xuan terkejut. Ia menerima slip giok itu dengan hati-hati, seolah memegang sepotong emas. Namun, di balik keterkejutannya, ada sedikit keraguan di matanya. Meski ingin bertanya, ia menahan diri. Ekspresi Mo Huayuan juga sedikit berubah. Tuan Yung Xiao, saya sudah melihat semua produk kamar dagang awan ungu. Bolehkah saya melihat metode peningkatan yang Anda gunakan? Tentu saja, Yung Xiao tersenyum santai. Ini hanya beberapa barang tingkat rendah, tak ada yang perlu disembunyikan. Hang Xuan diam-diam merasa senang. Ia juga ingin tahu bagaimana hasil perbaikannya dan siapa yang lebih tepat untuk memeriksanya selain Mo Huayuan, seorang alkemis tingkat 8. Tanpa ragu, ia segera menyerahkan slip giok itu kepada Mo Huayuan. Mo Huayuan menerimanya, menempelkannya ke dahinya, lalu mengirimkan indera surgawinya untuk memeriksa isinya dengan cermat. Beberapa saat kemudian, wajahnya berubah drastis. Matanya membelalak penuh keterkejutan. Resep ini benar-benar diperbaiki olehmu, Tuan Yung Xiao? Hang Xuan merasa tegang. Ia tidak tahu apa maksud dari perubahan ekspresi Mo Huayuan. Bagaimanapun, ini menyangkut masa depan kamar dagang awan ungu. Tanpa sadar, ia bahkan tidak memperhatikan bahwa Mo Huayuan kini berbicara dengan lebih hormat kepada Yung Xiao. Sementara itu, Yung Xiao hanya tersenyum kecut. Sejujurnya, ia sendiri belum membaca resep di dalamnya. Jadi ia tidak tahu perubahan apa yang dilakukan Yuan Gaohan dan Gu Yuesheng. Namun, karena resep itu diperiksa oleh Yuan Gaohan, tentu hasilnya tidak mungkin buruk. Akhirnya, ia hanya bisa mengangguk dan mengakuinya. Mo Huayuan terdiam sejenak, lalu tiba-tiba wajahnya berubah menjadi penuh rasa hormat. Ia menarik napas panjang dan berkata, "Keterampilan Tuan Yung Xiao sungguh luar biasa. Saya benar-benar dibuat takjub." Sebelumnya, ia memang terkejut ketika Yung Xiao mengalahkannya dalam pertempuran. Namun, saat itu masih ada banyak faktor lain yang memengaruhi. Kini, melihat sendiri hasil peningkatan resep ini, ia benar-benar merasa kagum dan hormat. Hang Xuan, yang ikut menyaksikan perubahan ekspresi Mo Huayuan, segera bertanya dengan penuh harap, "Tuan Mo, bagaimana dengan resep-resepnya?" "Bahkan saya pun tak mampu mencapai tingkat ini," jawab Mo Huayuan dengan nada serius. Dibandingkan dengan resep-resep ini, produk dari perusahaan dagang Bangau Langit bagaikan langit dan bumi. Tak ada perbandingan sama sekali. Hang Xuan tercengang. Ia menatap Yung Xiao dengan mata berbinar penuh rasa terima kasih. Yung Xiao hanya tersenyum ringan. "Tak perlu terlalu sungkan, Presiden Hang Xuan. Kita semua bagian dari keluarga yang sama." Ucapan salah satu dari kami membuat Hang Xuan merasa hangat di tengah situasi genting yang dihadapi kamar dagang. Di dunia ini, terlalu banyak orang yang hanya mau menambahkan bunga ke kain brokat, tetapi terlalu sedikit yang rela menambahkan arang ke dalam salju. Selama kamar dagang awan ungu bisa bertahan dari krisis ini, Tuan Muda Yun akan menjadi tamu paling terhormat mereka di masa depan. Hang Xuan mengeluarkan tas penyimpanan berlapis brokat dan menyerahkannya kepada Yung Xiao. Ini bahan yang Tuan Muda Yun minta saat itu. Semuanya hampir lengkap. Wajah Yung Xiao langsung bersinar senang. "Bagus," serunya. Setelah mengambil tas itu, ia segera memeriksanya dengan akal surgawi. Hampir semua bahan berharga yang ia butuhkan sudah ada di dalamnya. Bahkan batu purba dan batu starlight jumlahnya lebih banyak dari yang ia minta. Semua ini terjadi karena Mo Huayuan menolak persyaratan kamar dagang awan ungu, sehingga Hang Xuan memutuskan untuk menggunakan sumber daya yang awalnya disiapkan untuk Mo Huayuan demi memenuhi kebutuhan Yung Xiao. Yung Xiao menyadari pengorbanan Hang Xuan dan memahami perasaannya saat ini. Terkadang persahabatan sejati tak membutuhkan banyak kata. Ia hanya mengucapkan terima kasih dengan lembut, lalu menutup mata untuk mulai memulihkan diri. Mo Huayuan dan Hang Xuan kemudian meninggalkan ruang rahasia satu persatu. Hang Xuan berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk menyerahkan slip giok itu kepada seorang pelayan kepercayaannya agar dibawa kembali ke Wuchen. Setelah itu, slip giok akan segera dikirim ke markas kamar dagang awan ungu
untuk diproduksi sesuai resep. Pada saat yang sama, ia dengan tegas menginstruksikan sang pelayan, "Jika kamu menghadapi bahaya, hancurkan slip giok itu terlebih dahulu. Jangan biarkan jatuh ke tangan musuh." Ekspresi serius terpancar dari wajahnya. Pelayan cantik itu menyadari betapa pentingnya tugas ini dan bersumpah, "Saya bersumpah akan menyelesaikan misi ini dengan nyawa saya. Jika gagal, saya rela menerima 1000 luka dan tak bisa bereinkarnasi setelah mati." Hang Xuan mengangguk puas, lalu membiarkannya pergi lebih dulu. Ia sangat percaya pada para pelayan ini. Mereka semua adalah anak yatim piatu yang diadopsi oleh Kamar Dagang Awan Ungu dari berbagai penjuru negeri, dilatih sejak kecil dan tumbuh dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Melihat ekspresi serius Hang Xuan, Mo Huayuan hanya terkekeh. Pemimpin Serikat Hang Xuan tak perlu setegang itu. Bagi orang luar, resep ini mungkin seberat gunung Tai, lebih berharga daripada hidup mereka sendiri. Tapi bagi Anda, Mo Huayuan tersenyum tipis. Resep itu bahkan tak layak untuk dilirik 2 kali. Hang Xuan tertegun. "Tuan Mo, mengapa Anda berkata begitu? Resep-resep ini adalah harapan bagi seluruh Kamar Dagang Awan Ungu. Mereka lebih berharga dari nyawa saya sendiri." "Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa mereka tidak layak disebut?" Mo Huayuan menatap ke arah pintu masuk ruang rahasia, lalu berkata dengan penuh hormat, "Dengan keberadaan orang itu di sini, nilainya jauh melampaui seluruh aset Kamar Dagang Awan Ungu. Dengan bantuannya, organisasi ini bisa bangkit kapan saja. Ditindas oleh Kamar Dagang Bangau Langit hanyalah rintangan sementara, seperti naga yang terjebak di perairan dangkal. Begitu waktunya tiba, ia akan terbang kembali ke langit." Hang Xuan tercengang. Ia mulai berpikir keras. Mo Huayuan ada benarnya. Persaingan di antara para pedagang memang kejam, ada naik dan turun. Tetapi di hadapan seseorang yang benar-benar kuat, mereka hanyalah figuran dalam permainan yang lebih besar. Dengan satu lambaian tangan, orang itu bisa mengubah segalanya menjadi abu. Di dunia ini, hanya kekuatan sejati yang bisa menjamin kelangsungan hidup. Yung Xiao memang teman Ding Linger, tapi apakah dia benar-benar teman Hang Xuan juga? Saat ini, kepentingan mereka selaras. Mereka saling membutuhkan. Dan hubungan mereka dengan Ding Linger membuat mereka berjalan di jalur yang sama. Namun, jika suatu hari Yung Xiao benar-benar menjadi naga yang terbang tinggi, apakah dia masih akan mengingat Hang Xuan dari Kamar Dagang Awan Ungu? Semakin Hang Xuan memikirkannya, semakin ia merasa khawatir. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Yung Xiao sangat luar biasa. Ia mulai menyadari bahwa dirinya sedang berada di tengah peluang besar. Jika ia bisa berteman dengan orang ini, menjadikannya sekutu sejati, maka di masa depan, Kamar Dagang Awan Ungu bisa berdiri kokoh di antara 100 serikat dagang tanpa ada yang bisa menggoyahkannya. Pada saat itu, ia mulai merasa gelisah. Ia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengumpulkan lebih banyak bahan untuk Yung Xiao. Dengan cemas, ia mondar-mandir di dalam kamar sebelum akhirnya mengambil keputusan. "Cepat cari Wu Chen. Kita harus mendapatkan 7 bahan terakhir yang belum kita kumpulkan. Tidak peduli apa yang terjadi. Ingat, tidak peduli apa yang terjadi." Hang Xuan menekankan perintahnya beberapa kali sebelum membiarkan pelayan itu pergi. Namun, hatinya tetap tidak tenang. Mo Huayuan hanya terkekeh. "Presiden Hang Xuan, Anda tak perlu terlalu cemas. Seseorang seperti Tuan Yung Xiao tidak akan tertarik pada harta benda atau perbekalan biasa. Satu-satunya cara untuk menjadikannya sekutu adalah dengan memperlakukannya dengan tulus. Jika Anda bersikap tulus, ia pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Namun, jika Anda mencoba bermain-main dengan trik atau tipu muslihat, maka mungkin Anda tak akan pernah mendapat kesempatan yang sama lagi seumur hidup ini." Hang Xuan terdiam. Ia memikirkan kata-kata Mo Huayuan dengan saksama dan akhirnya mengangguk. Mo benar. Dengan kekuatan Yung Xiao dalam seni bela diri dan alkimia, pasti banyak organisasi lain yang berusaha menarik perhatiannya. Bahkan jika Kamar Dagang Awan Ungu memberikan segalanya, belum tentu ia akan tertarik. Memang, satu-satunya cara untuk menjadikannya sekutu sejati adalah dengan ketulusan. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.